penuh maksiat sampai mati. ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iki nipu awake dhewe kurang ngerti saking bodhone. Iki nipu awake dhewe Ilaha illallah kaya kaya wong ngerti tiba kaya wong mati. Kaya kaya wong ngerti tiba kaya wong mati. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngomongi ora kena dilawan, wawasane diawang-awang. Ngomongi ora kena dilawan, wawasane diawang-awang. Muhammadur Rasulullah. Keilmuane ora hitungan, sarape pepet nyantol ing awang-awang. Keilmuane ora hitungan, sarape pedot nyantol ing awang-awang. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ono sing ngaku iman marang Allah, tapi lakune ngelawan Allah. Karaktere wae manungsa ora cocok, akhlake lan gerak atine manungsa rusak marang aturane Allah. Ora manungsa tampilane lan gayahe bisa ngrusak lan bahayai. Yen ana para manungsa kang model kaya ngono, kudu hati-hati dohir batine supaya bisa selamat awake. Ketok entekno waktune lawan ningkatno kebagusane, ternyata jerone atine penuh maksiat satine. Iki tipu awake dhewe ora ngerti saking bodhone. Kaya wong ngerti tibae kaya wong mati. Ngomonge ora kena dilawan, wawasane diawang-awang. Keilmuane ora hitungan, sarape pedhot nantol diawang-awang. Nah, dibuka napa Al-Baqarah ayat 8 terus 9. Haji Imran ini. Oh, monggo. Oh, wonten. Si, maju si. Al-Baqarah ayat 8 9. 8 kali 9.
Habib dia aja Habib. Dua kali. أعوذ بالله من الشيطان خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Walu terus 8 dan 9 gitu. 8 sampai 9. Walu sampai 9 kan podo mawon. 8 dan 9. Adilan. Wa minan nasi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arti surat Al-Baqarah ayat 8 dan 9. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Lan iku sebagian yaqulu kang ngucap sapa man amanna iman sapa kita billahi maring Gusti Allah wa bil yaumil akhir lan iman kelawan dina akhir. Wa ma hum lan ora ana sapa man iku bi mukminina kok wong kang iman kabeh. Yukhadi'una Allah, padha nulayani sapa kaum yukhadi'una padha nulayani sapa man Allah ing Gusti Allah walladzina lan ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina
wa ma yakhda'una lan ora padha lan ora nulayani sapa kaum utawa man illa anfusahum angin nulayani ing awake dhewe wa ma yash'urun lan ora padha rumangsa sapa man utawi kaum. Surat Al-Baqarah ayat 8 dan 9. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah saudara niki kula wastani istimewa. Jadi nek umpamane santri-santri Singapura tahu yang datang ini banyak, sebenarnya ini PR. Jadi santri-santri Singapura jangan seperti ayat ini. Dan ayat niki jenengan boten semerap arai maca syair salah. Lah niki term ayat niki napa niku tengene kelompok utawa golongan munafik. Jadi golongan munafik yang disebut teng syair kula menungso sing munafik. Lah saniki kita niki ngrasakno di awake dhewe-dhewe kira-kira kita niki santri sing munafik napa boten? Kira-kira kita ini santri sing munafik napa boten. Cuman ayat ini memang bahas yang sing munafik. Kalau Gusti Allah itu dipolitiki, niki lak wong munafik. Apapun statusnya, menggoroi ya wis. Saking halus, dikemas penyampaiannya. Sehingga kayak betul-betul bin rokok naudzubillah min. Nah ini pentingnya butuhnya kita niki selalu watawasau bil haqqi lewat obrolan niki. Soalnya kadang-kadang ini kalau santri nekek santri alim, ustad nekek ustad alim. Ternyata di dalam hatinya penuh dengan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata di dalam hatinya akhlaknya masih bejat. Ini kira kita ngurangi lah. Inilah betulnya kita ini ngobrol watawas. Justru ngobrol niki mengakui belajar tahu diri, belajar mengakui bahwa kita ini disebut santri itu masih belum menjadi santri yang sejati. Kita itu sebatas label di luar. Kita diarai santri tapi hatinya ini masih belum cocok jika itu disebut atau dipanggil santri. Nah, jadi ini yang nopo. Ini urusan negara ini. Di negara ini semua pemimpin bangsa ini, semua pemimpin-pemimpin yang penting di Indonesia ini betul-betul bisa sesuai dengan label sakit napa itu sidik amanah tabligh fatona boten munafik nggih boten dipoles jobone tapi jerone apa yang disampaikan apa kebijakannya sesuai dengan hatinya dengan akhlaknya di dalam hati. Masya Allah, pasti Indonesia ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa sih di Indonesia ini banyak bencana? Ini caranya Allah mengingatkan hambanya. Ini buktinya Allah negur hambai agar supaya segera untuk bertobat kepada Allah. Contohnya ada corona, mestinya lari kepada Allah. Mestinya hatinya yang ditata agar supaya corona itu secepatnya atau segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan
justru malah menambah kesombongan, menambah ketakaburan, menambah kegelapan di dalam hati, sehingga Allah memperlambatkan menggoni corona atau virus ini sangat amat penting. Sebetulnya ini ujian yang sangat mulia. Kok benernya itu gimana saya? Kok nggak ada istiwa sosial Indonesia? Kok benernya itu sih? Terpaling sengat amalan. Ayo kaum muslimin, muslimat, enggak. Setiap malam selama masih ada corona, lah ini banyak. Sepanjang atau selama di negeri ini penuh dengan polesan-polesan, penuh dengan lipstik saja. Dan tambah lama nanti tambah hancur. Na'udzubillah min dari mugi-mugi insyaallah nyepro ing dalam sedaya kulubutanipun para pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Muga-muga insyaallah nyepuro lek pun disepuro supaya dan diwelasi kali Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sajane lek dadi santri ngoten nggih Kak. Sehingga kita kasih kelas bawah pura isi atur nang Gusti Allah. Kita selalu mengharapkan pitulungan Allah, pertolongan dari orang-orang munafik. Di saat ini sama, misalnya santri rupa wah lek pucana masjid gowo tasbih, gowo span bebetane api terus kita meningkatkan kualitas obrolan ini agar sesuai mantes no. Lagi kita dari santri mantes no sebutan santri. Santri itu apa? Mestinya selalu hatinya ini bersih. Kan ngoten mulane istilah di pondok itu lek di omah kan pergaulan itu luas, lek teng pondok kan pergaulannya mesti sedikit. Tapi jadi wong urip iku tergantung pergaulane. Nah ini kan begitu kok tadi kita. Istilahnya dan kados teng Mekah niku tiyang pundi mawon, tiyang macem-macem, ya wong melarat, ya wong sugih, ya wong biasa, ya santri, ya ustaz, ya kiai, ya para wali kan sama. Kalau waktu wukuf kan sama, semuanya sama. Cuman hatinya yang tidak sama. Ada yang gelap, ada yang kuning, ada macam-macam. Masya Allah. Bulan ini kita ngobrol terus niki watawa saubil haqi, iling-ilingan perkara sing bener. Perkara Gusti Allah gede ilmu sak pinten mawon sing penting nggih dadekno sebab selametin urip iki teng akhir dan akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lah niki digrayai de atine dhewe-dhewe. Kira-kira kita ini wis pantes tah disebut santri. Kira-kira kita ini wis pantes tah disebut ustaz. Kira-kira kita ini wis pantes tah disebut kiai. Itu nanti semua sebutan itu nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tukang menyampaikan kata sekolah itu resikonya juga besar. Jadi nopo sing kula sampekno terus boten nanti ngelakoni benjing-benjing cangkeme disuwek kabeh malaikat. Niku lho iso ngomong tapi gak iso nglakoni. Apa kok gak duwe akal Pak? Apa kok niku bahasa kasare ngoten. Kenapa kita bisa menyampaikan, menghafalkan penyampaian? Menghafalkan penyampaian dikemas sedemikian baik, tapi tidak melatih melakukan. Makanya pesantren ini namanya Singa Putih. Jadi filosofinya singa itu kerja keras, putih untuk membersihkan hati. Karena kita sadar, kita semua ini manusia biasa, punya banyak salah, dan itu selalu ulang-ulang.
setiap ngaji kita selalu apa ini jenenge mengulang supaya apa hati ini saya boten lagi lek awak iki akeh dosane lek awak iki sik kotor lek awak iki sik gelap kalau gelap butuh cahaya mulanya dengan Al-Quran watawasau bil haqqi watawasau bis sabri lek atine gelap ya butuh nggih pepadang butuh cahaya lek atine ruwet butuh kesabaran kanggo napa lek ruwet lek wong benar ruwet lek layangane dinapakno bulet boten sing ruwet kira-kira gak ruwet iki lho diapakno diurai supaya bisa dimanfaatkan maling ngoten. Sajane ngeten. Ngaji niki mboten perlu banyak. Wong kita iki mboten super cerdas. Niku bahasa tawadhu tadi. Wong dulu apa najib kula wekan. Sajane niki nulis yai nggih sambil kula damel syair niki ya waduh apa najib gawe Allah terus kerja keras ngelakoni dawuh ya Allah. Jangan sampai kita cuma oleh gaya itu tapi rusak dulu bening ini bergaya-gaya dulu HP 3 pulsa data terus macam-macam wayai meding keran rokok eceran lah mulanya supaya jabatan eceran jenengan tengah bawa apa ini jangan dikasih sakit kaya ini cak meninggal tapi itulah munafik kadang-kadang kita sendiri sering terjadi seperti itu jadi bukan lepas dari sifat-sifat munafik ketoknya tidak dikir nurut tidak dikir sholawatan dikir lah kayak itu 1.000 nurut tapi hatinya melayang-layang jasade nurut hati nisik dereng nurut yo ngoten ku nuntut nang kiai ini yai kula niku mulai istighosah mulai singen yai pun kali 2 tahun iki kula sik ngeten sik melarat jadi sing salah itu kiai ini sing salah kiai lah Gusti Allah kadang ingin jabai donga niku dikire mboten nang Gusti Allah dikire nang sakliyan Gusti Allah konsentrasine niku kehusukan nang sakliyane Allah terus kiai ini matur Gusti sami kula niki pun istighosah kali 2 tahun kok sik nemen melarate mawon terus malaikat jawab ngeten la iya Gusti Allah kate ngijabah iki piye lah aku kan laporan opo ono ya bener Gusti niku zikir nggih tapi atine mboten madhep teng jenengan mbo madhep nang dunyane mbo madhep nang pangkate mbo madhep nang jabatane mbo madhep nang gendakane macam-macam ingkur gitu zikir teng Allah tapi tingkat pelecehan teng Gusti Allah jadi termasuk iki golongan munafik kayak mobilnya apa wahab ngoten ketori kijang lawas akhirnya diganti napa mesinnya diganti Lexus wah aduh sampai dometernya sampai notok iki sik kena digas mawon kendaraan karena mesinnya nggih lek ngoten ya ono kira-kira dari munafik kan ngoten padha kan sajane lek menurut kula kados mobilnya kasih wahab niku. Jadi mobilnya gak apa-apa kelas remeh. Tapi atine mesine wah coba dikai balapan ngoten gimana. Jadi ketok iki jang lawas tapi ubur-uburan ambil Pajero. Wantun ya ngono. Ojo Pajero terus mesine diganti jet soleh. Napa? Ini gaya itu oleh terus nggih. Mobil Pajero, tapi sayang di sini nggih. Lah ini sering terjadi, jadi kita angen-angen. Jadi kita ini terus ditambah keilmuan ini, boten kok tambah nggih. Murid no sombongi, jembar no sombongi, nama ngembang no sombongi. Monggo santri-santri Singapura
Ya, kita tidak boleh stagnan memang. Boten angsal, boten nambah ilmu. Upayakan setiap hari sakit nambah ilmu, karena ilmu itu bisa didapat di mana. Asal kita terus nambah itu membaca sekitar itu banyak keilmuan kami. Ada tanggung mungkin dia dijabarkan luas sekali nambah Kiai Haji nambah masuk nanti ya. Pak Haji Soleh penyampaian singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan sore ini terkait surat Al-Baqarah 8 dan 9 memang ini pas kalau kita hubungkan dengan kondisi sekarang ini. Apakah lama para pemimpin kita ini mendapatkan teguran dari Allah supaya kalau dalam jalan ya kembali kepada jalan yang benar. Tadi Yai menyampaikan memang dulu itu kalau ada apa-apa itu kan kembali kepada kiai, kembali kepada ulama. Tapi pada konteks COVID-19 ini, virus corona, semua kembali kepada akal. Tidak ada kembali kepada pesantren, tidak ada kembali kepada kiai. Bahkan beberapa waktu yang lalu kiainya malah ketakutan santri-santrinya dipulangkan. Harapannya dengan pulang cepat selesai, nanti bisa balik. Nyatanya prediksi akhir Juli selesai, melandai pun sampai hari ini semakin meninggi. Supaya kita bisa mengingatkan, ya idealnya kembali ke pesantren, kembali kepada ulama. Ya apa carane ulama kiai ini tidak sibuk ngurusi politik, kiai gak sibuk ngurusi pilkada kan. Kiai sibuk ngurusi pilkada ya nggak mau tahu dengan kondisi apakah ini tambah nggak sih, penting anak bojone gak kena virus ya sudah tetap jalan. Jadi menurut saya konteks ngaji atau ngobrol pada sore hari ini adalah supaya kita ini tidak menjadi golongan kaum munafik itu. Koyok-koyok Islam tapi sajane akhlaknya tidak Islam. Koyok-koyok santri yang mungkin seperti saya ini. Koyok-koyok santri tapi sajane sih gak pantas tadi durung dari santri. Moga-mogaan kita terlepas dari itu semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul hadirin rahimakumullah, bagus sekali penyampaian Mbak Haji Soleh, wakil pengasuh. Bukannya kita itu nantang, akan tetapi kita berupaya kerja keras, semuanya kita sadarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata santri Singapura ini zaman masker, dia bukan krono takut corona, enggak, memang memakai masker itu bagus untuk kesehatan. Tadi cek gak kena nopo, cek badan kena, debu, dan itu benar, tidak salah. Kalau misalnya pemerintah itu mendapat pertolongan Allah, jenengan apapun derajat panjenengan yang diberi Allah dan panjenengan, semuanya itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang menjadi pejabat yang takwa Allah, yang menjadi pengacara yang
jadilah hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika demikian, akhirnya apa? Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Jenengan pinter dalil kula nggih. Kalau boleh saat di sini juga boleh masuk dalam kategori ini. Memang bentuknya begini. Nama Nabila. Iman kepada Allah. Wal yaumil akhir. Apa sih yaumil? Apanya sekedar yaumil kiamat? Mati tidak tahu kok. Dan yaumil akhir adalah masa depan kita. Makanya harus dipersiapkan mulai sekarang untuk menggali masa depan kita. Dikatakan wannan nasi may yaqulu amanna, yaqulu fil mudhari, sedang dan akan, dan tidak bisa diprediksi. Ini kaul. Wa ma hum mu'minin. Padahal mereka tidak punya idealisme yang sangat tinggi, tidak ada. Jadi orang harus punya ideologi. Makanya ya alladzina amanu, ya orang yang beriman, iman wa kemenanan. Malah percaya beliau malahan, kan juga susah ini. Sekarang situasi dalam kondisi bingung, harus ikut sopo. Ini yang kita harapkan yang dijelaskan ini. Mama juga diuruna illa anfusahum wa ma yashkurun. Padahal karena dia dalam menipu diri kita sendiri. Mengapa demikian? Karena belum bisa membaca hakikat Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih Bismillahirrahmanirrahim? Kalau saya mengartikan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah setiap benda yang telah diberikan nama oleh Allah Rahman dan Rahim. Jadi ini belum bisa kita baca. Belum bisa kita baca. Makanya maksud dari sholat beda, karena namanya berbeda. Sifat Rahman dan Rahimnya juga berbeda, nggak bisa. Ini saya anggap sebagai ayat proposal orang hidup harus menggunakan ini. Tanpa ini akhirnya jadi salah. Setiap benda-benda yang telah diberikan nama oleh yang mendidik kamu, yang telah menciptakan kamu, mengapa kok tidak ikrar Bismillah? Bismillah bukan. Ini jadi pemikiran saya, mendidik saya. Mengapa demikian? Bukan berarti kita bisa berpikir enggak. Mengapa Allah mengatakan ini? Ikrar Bismillah lagi, kalau Bismillah kalau nggak Bismillah. Saya beri lagi Allah di kolak, menggunakan kalimat kolak. Oh nggak ada Allah. Makanya kaitannya dengan seakan kuat. Padahal kita berjalan yang telah diberikan nama oleh yang menciptakan atau mendidik kamu, yang telah menciptakan kamu. Mulai dari guru, mulai dari kiai sampai kepada terakhir dari Allah. Makanya gunakan Rob, Murabbi. Ada konsepnya, terus cuma Al-Quran. Setelah kita bisa membaca itu bersyukur besar di kolak, oh ini tak waktu ini karena ini ternyata Amerika seperti ini, orang Jawa seperti ini, orang Jombang seperti ini, tahu karakter masing-masing. Disuruh klarifikasi oleh Allah dengan menggunakan kholaqal insana min alaq. Lu kok beda-beda ya, orang sing enak sing murah, orang sing tukang macul, orang sing tukang tani. Ini kita diharuskan untuk membaca kholaqal insana min alaq. Entah itu muslim sama muslim, kita diharuskan untuk membaca itu. Jika muncul adil di dalamnya. Saya bukan pegawai negeri, Pak. Bukan pegawai negeri. Dan saya tidak mau jadi. Kita membaca sekali saja tidak mau. Kalau saya di peting oleh mereka, melalukan saya di kandung oleh mereka, sampai berbidil beliau. Ini turut ayat pertama. Dan pertama kali dimunculkan di rumah beliau Sidi Khadijah. Tidak percaya loh, kalau ini kalau beberapa bulan tak muncul-muncul lagi, itu meminta Nabi Muhammad jadi Nabi. Itu karena itu dia Khadijah. Beliau Khadijah tahu persis. Ini. Setelah itu di sini walau bukan akram. Setelah kita mengevaluasi kembali gimana kebijakan ini sudah bagus atau belum, apa yang kita laksanakan, baru walau bukan akram. Oh, ini yang harus kita hormati. Saya itu guru loh, tapi hormati belas lah. Belas tak ada, apalagi diambungi. Kalau no, sedih kita itu. Ini realitas. Apalagi kiai-kiai belas tak diarahkan di sana. Ada mobil, gak bakal pintar sih, itu nah habis sekarang. Ini realitas. Apa sebabnya di sini?
Perlu kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Kita bilang, makanya orang nasi menyentuh amanah, menafsir diri. Kemudian lagi di sini baru al-ladzi 'allama bil qalam. Setelah mengatakan bahwa oh hebat ya, akrom Pak, bukan akbol, bukan akbol, tapi menggunakan akrom dari madhi karoma. Ini berarti ada upaya dari manusia serta publik untuk menunjukkan kita itu mempunyai sifat akrom. Sekarang kan karomah sendiri diberikan Allah kepada manusia. Baru diberikan media menggunakan apa sih? Al-ladzi 'allama bil qalam. Ini di sini menggunakan apa itu obrolan. Itu bagus sudah di sini, sangat bagus. Jadi kalau juga monggo dijuratkan apa kekurangan kita. Kita banyak kekurangannya kok. Sebab Al-Quran dikatakan mengenai nasi majakul amanahillah. Tapi insya Allah tidak termasuk itu karena apa? Kita sudah iman. Karena di setudahnya ini kalau diundang bahwa lagi aman. Ini. Jadi kita sudah punya komitmen tinggi. Setelah itu ada lagi di sini alamal insana malam ya'lam. Baru setelah itu sudah tahu mediasinya, mediasi apa, baru kita sampaikan. Alamal insana malam ya'lam. Entah muslim, entah non muslim. Makanya utlubil ilma walau bisin. Mengapa di Cina? Karena pada saat itu budaya Cina, peradaban Cina sudah sangat tinggi, sehingga beliau Nabi sangat kagum. Makanya utlubil ilma walau bisin. Nah, sekarang untuk mewujudkan satu persatu dari proposal ini, bagaimana caranya? Ar-Rahman al Quran. Bisakah kita mempunyai sifat kasih dalam bersama? Bisa nggak kita Ar-Rahman itu? Setelah kita mengoreksi diri dan menggunakan walau bukan akal, kita terapkan pada diri kita. Kalau misal masuk lawan musuh, si aku mengajar itu bagaimana peradabannya sama dengan kawan atau tidak? Itu bilang surat Al-Alaq 1-5. Itu baru dikatakan iman. Kami berbeda pandangan antara ulama salaf dengan ulama yang lain, sehingga berbeda-beda itulah yang menyebabkan terjadinya adanya muncul istilah kemunafikan dalam diri seseorang. Dan dikatakan tidak sama dengan apa yang dilakukan, dan dilakukan jauh dengan apa yang dikatakan oleh kita. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari sifat kemunafikan, dan semoga doa kita diampuni oleh Allah dan mendapatkan maunah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disambung berikutnya tadi malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, sugeng pinanggih wonten istana Sinaputih Mularipin dalam obrolan setiap minggu sore. Gledek iman isi kelas terliyai, gledek iman na'udzubillah min. Seperti ayat ini, mereka bilang saya beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, akan tetapi bergedes hatinya tidak iman. Wis Gusti Allah iling munafik. Mula sangka niku mudah-mudahan dengan kajian ini mengingatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang ditakdir dan semua yang belum ditakdir atau yang sudah ditakdir itu atas kehendak Allah sesuai dengan keterangan dalam kitab Syarah Fathul Mu'in tentang i'anah itu. Artinya bismillah itu kalau diambil baknya itu bikana makana wa biyakunu mayakunu. Bi sebab aku dari Gusti Allah. Apa ma barang kana kang wis ana apa ma wa bilan sebab aku dari Gusti Allah yakunu bakal ana apa ma barang yakunu kan bakal ana apa ma. Jadi oleh Allah itu atas kehendak Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, corona ini ya jelas ini sudah merupakan sutradarai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Untuk menguji kemunafikan atau keimanan kita. Takut wedi kita itu kepada corona atau kepada Allah. Lah memang banyak sekali orang itu takutnya setengah mati kalau corona. Tapi kalau kepada Allah podo-podo kaketok itu aduh. Buktinya kepada Allah kalah dengan corona. Ini adalah merupakan salah satu sifat munafik kita. Mudah-mudahan semua kesalahan dan kekhilafan, kekurangan ajaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai dasar bahwa itu adalah sudah kehendak Allah, khairihi wa syarrihi minallah ta'ala, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Bagus eleke kabeh perkara iku kabeh sangka Gusti Allah. Bagus lan eleke kabeh perkara iku kabeh sangka Gusti Allah. Mudah-mudahan apa yang ada di dunia ini, fenomena di alam dunia ini menjadikan sebab meningkatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengantarkan rahmat dan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sekilas yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Najib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo Yai ingkang dalem taati, sangat-sangat bersyukur pada sore hari ini kami bersama-sama dan turut mendalami makna-maknanya. Memang fenomena sosial itu memungkinkan terjadi basisnya itu selalu kepentingan. Fenomena sosial dengan lintas basis agama, suku, bangsa, beragam identitas itu selalulah di situ tidak lepas dari basis kepentingan. Basis kepentingan itulah yang membuat kita semuanya berada pada situasi yang membuat kita terjebak, yang membuat kita lalai. Mengapa? Karena di kondisi kita memiliki kepentingan itu akan sangat memungkinkannya keinginan yang basisnya adalah mutlak dari satu keinginan diri yang tidak disadarkan di secara alamiah dengan lambangnya, mana lambang singa putih bekerja keras membersihkan hati dan membuang penyakit-penyakitnya hati. Ini adalah multivitamin bagi kami. Ini adalah pengingat bagi kami dan tentu terus belajar. Sembah nuwun pangapunten Kang Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda dari Bapak Najib Isnanto, Muhammad Haris nama saya.
mengingatkan atau pengingat bahwa hidup ini bukan serta-merta tentang kita tidak butuh tentang materi, tetapi kita lebih dari itu, bahwa kita ingat mati, kita ingat yang menciptakan kita, bahwa kita akan kembali kepada Ilahi Rabbi. Jadi mari kita senantiasa menjaga hati ini agar kita tidak menjadi golongan orang yang munafik, meskipun kita masih proses memantaskan diri kepada Ilahi Rabbi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Cacing seri singkat. Mungkin mawon kula sapa panjenengan sedaya saged ngikuti ayat Al-Baqarah surat ayat 89. Menawi ingat sak mangken iku panjenengan tinggal-tinggal sebuanten iku menungso iki kata sing boten wedi kalian Gusti Allah. Hari-hari sak mangken iki ingkang dipun wedani niku malah sak mangken iku corona. Lah niki lek bener-bener boten purun ngawur, boten purun ngaji. Nggih katut kados mekaten niku. Ya, alhamdulillah kula sopanipun sedaya saged nyempeng teng mriki dipun ingataken sareng-sareng kaliyan yai ampun ngantos badhe kali corona setunggal kedawedi kaliyan Gusti Allah cek boten sami munafik. Nomor kali nggih kedah ngempal-ngempal teng mriki niku kata manfaati kados mengaten mawon nek boten diingetaken insyaallah nggih katut-katut kados teng dusun-dusun iku sedaya wonten wedikan corona. Wonten sing mboten medal-medal belas wedi saking corona. Iki opo iki karepe? Nggih, ya napa kersane pun dipun karepaken kados mengaten. Nggih sampun mawon atur kula menawi wonten kekilangan kula nuwun aturipun sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan mengulang kembali keterangan yang telah disampaikan oleh Romo Yai pada hari ini ngobrol di Istana Singapura. Kita semua ini diberi oleh Allah sifat kesadaran bahwasanya orang itu, setiap hamba itu sadar bahwasanya ini adalah perkara yang diperintah oleh Allah dan perkara yang dilarang oleh Allah. Saya pun sadar ini adalah perintah dosa, ini adalah perkara yang dosa, tapi terkadang dan sering malah masih dilakukan. Jadi semua manusia ini sadar akan keburukannya, tapi tidak mau mengakui, bahkan meneruskan keburukannya itu dengan menutupi menggunakan kebaikan. Maka ini yang dinamakan munafik. Semoga kita semua ini diberi pertolongan oleh Allah, tetap diberikan pertolongan oleh Allah dalam bentuk bimbingan guru, agar kita dijauhkan dari perkara-perkara yang buruk dan terus dibimbing dalam mengenal perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit yang saya sampaikan, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi surat Al-Baqarah ayat 89. Di sini adalah sindiran pada kita agar kita selalu bisa melaksanakan kejujuran sesuai dengan apa yang kita ikrarkan waktu di dalam kandungan, yaitu seperti di hati kita langsung diketok ya,
iki loh kon itu loh munafik sejati ini harus kita sadari, kita betul mengakui diri. Karena itu memang berat sekali untuk mengobati hati seperti itu tanpa adanya bimbingan, tanpa adanya murabi arwahnya, guru spiritual yang bisa yang mampu untuk mendidik dan juga mengatur ya. Murabi itu mendidik arwah roh-roh kita, spiritual kita. Oleh karena itu disinilah tempat yang saya kira cocok ya. Ini juga kami alhamdulillah ini sudah saya merasa pertolongan Allah betul-betul ya, diberikan kepada kami ya. Walaupun tadi ya jauh ya, karena istri juga alhamdulillah ya, sudah mendukung sekali persiapan. Jadi ini sudah persiapan, nanti siap ya. Kita sudah bertakwa, sudah melakukan syariat-syariat, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tidak saling mengingatkan, akhirnya hati ini bisa terpeleset. Jadi kita tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita berharap kepada ibadah kita. Kadang gitu. Itu juga termasuk sifat munafik. Kita beribadah sholat tekun, puasa tekun, kadang kita merasa aman, kayak sudah merasa ahli surga, padahal yang kita harapkan bukan ibadah itu. Kita harap satu-satunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada amalan-amalan yang sudah kita jalankan. Sekian, mohon maaf sangat singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Jaya, singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Romo Yani kami jadi manfaat panjenengan. Mugi-mugi atau berkah dan manfaat. Definisi kang kula pahami mau sonten iki leres mbok menawi peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ayat suci Al-Qur'an Al-Baqarah 8 ngantos 9 menika kathah menungso-menungso ingkang lalai terhadap sumpah dan ikrarnya sewaktu belum dibentuk dan waktu akan dilahirkan, seperti Romo Yai wau saniki sampun dados trending topik di kula menggaris bawahi secara umum mawon kata tiang-tiang ingkang menjual nama agama demi kepentingan pribadi, kata tiang-tiang menjual nama Allahu Akbar niku kangge kepentingan kelompok masing-masing. Niki sampun kuatah sangat dan pemberitaan media maupun sosial kata sangat tiang-tiang ingkang membenturkan asma Allah kangge kepentingan ingkang boten layak dipun agung-agungaken. Pramila menika kula lan panjenengan sedanten ajeng-ajeng ilmu pengetahuan saking para ulama sufi supados kula lan panjenengan sedanten boten munafik, boten menjual asma Allah, boten menjual agama-agama Allah, sehingga kita dipun paringi selamat dening Allah Subhanahu wa Ta'ala di dini wa dunya wal akhirah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah sedaya penyampaianipun saya mugi-mugi Allah paring ridho usaha dadosaken ilmu ingkang manfaat. Masyarul hadirin rahimakumullah. Orang yang pandai itu bukan berarti orang yang tidak pernah dikalahkan diplomasinya. Paham ya? Boten wong sing tukang dalil, pinter Qur'ane, pinter hadise, bukan itu. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang hebat, orang-orang sing pinter niku pinter mencari ridha Allah. Dan semua amal ibadahnya
lillah billah. Mulai kita niki belajar tawaduk dengan Allah. Terus kita nih nambah ilmu, tapi jangan pernah merasa punya ilmu. Jenengan harus paham betul bahwa semuanya ini titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mendengarkan karena Allah memberi pertolongan. Kita sakit memahami karena itu mendapat pertolongan dari Allah. Kita bisa seperti ini, ngumpul seperti ini, nah itu karena mendapat pertolongan dari Allah. Hal-hal sekecil apapun itu yang kita nomor satukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane kula pesen nggih, iki mangke lek kula sewaktu-waktu mati kudu dieling-eling ambek santri-santri, meskipun jenengan hebat memahami ilmu kesehatan, ilmu apapun, kalau hati panjenengan belum menyandar kepada Allah, sebetulnya tidak ada apa-apanya. Membohongi dirinya sendiri. Semua waktu sepanjang hidupnya seakan-akan menjadi orang baik, seakan-akan menjadi orang yang top, seakan-akan menjadi orang yang spesial, seakan-akan menjadi orang yang istimewa. Ternyata di dalam hatinya berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam nyinggung Gusti Allah. Na'udzubillah min. Jadi jangan pernah kita merasa mengakui punya apa-apa. Niki, ibu lek niki selalu pesene batul biyen. Wis kakek-kakek. Pokoke ojo rumangsa duwe apa-apa kuwi Gusti Allah kok diseneni ya. Sakit dibalik ya. Tiru proses menuju jalan. Kok jalan-jalannya dewe, sing ditiru nyeleneh. Kok jenengan misalnya niru Gus Dur, mah di kampung kok. Nggih to? Nggih. Duduk kelas. Jadi masih kita teng Kanjeng Nabi ya mboten saged nglakoni sedaya lakune Kanjeng Nabi sedaya. Mboten saged. Nggih. Saged diwani. Monggo Cak Halim disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kemawon manungsa niku dukun niku dipanggunane apa sekat keraton itu dibagi paring kanten niku termasuk napa masalah iman kula lan panjenengan sedaya ya iso tambah ya iso kurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Keranten niku kita sedaya keranten sering lagi ya. Kita sedaya dituntut napa? Dituntut merasa ya, merasa elek. Ya, merasa bodoh. Senin ya, biyen kita sampun napa? Dipun ajari diniyati ngaji yo sampai bodoh. Ya. Kula lan panjenengan sedaya di samping ngaji sampai bodoh, kula lan panjenengan sedaya ngaji yo ya sampai napa sampak kita niki ngrasa awak iki elek. Ati kita niki elek, ya laku kita niki elek. Keranten kata elek kita niki atas ayo kula panjenengan sedaya niki ngakeh-ngakehaken istighfar. Makasih yang dapat kula sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ngobrol di Istana Singa Putih yang intinya adalah tentang surat Al-Baqarah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir dan seterusnya. Kata Ustadz Haji Imron bahwa wa minan nasi dan iku setengah saking menungso. Jadi sebagian dari manusia ini ada yang mengaku beriman tetapi sebetulnya dia tidak beriman.
Nah, ayat ini jelas-jelas ambil contoh dari pada zaman Rasulullah ketika ada Umar bin Ubay al-Basri. Kita sendiri maka dilanjutkan dengan wa amilus sholihah. Jadi ayat yang menyinggung tentang iman di sini banyak sekali di Al-Quran. Tetapi agar supaya kita beruntung, maka dilanjutkan dengan wa amilus sholihah. Jadi tidak hanya iman saja, tetapi supaya kita tidak membohongi diri kita sendiri, dilanjutkan dengan amal yang soleh. Nah, amal yang soleh itu adalah aplikasi atau pengejawentahan daripada keimanan kita. Kalau kita hanya iman kok gak dilakoni, dirasa kok tapi gak dilakoni, mungkin tidak ada hasilnya. Gak ketok nanti hasilnya. Sehingga tadi disampaikan oleh Abba Yai Maksum, dikatakan ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru warobitu. Nah di situ dilanjutkan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi manfaat yang dari orang yang mengaku iman tapi tidak beriman. Nah kita lakoni, nantinya kita ngaji, kita belajar agar supaya kita mendapatkan bimbingan dari Romo Kyai. Nah kita ngaji, kita manfaatkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Walaupun terasanya kayaknya tidak ada manfaatnya, insya Allah banyak manfaatnya, tidak terasa. Jadi mungkin sering kita rasa, kok ngaji, kok pancet, mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Katanya orang pancet, tapi urusannya tentang iman, tentang rasa. Jadi nek wis iso ngrasakno, insya Allah ketagihan. Insya Allah ketagihan. Jadi nek gak budal, koyok-koyok disurung nambah wong, nang budal seperti itu. Ya mudah-mudahan kita haus dengan ngaji, haus dengan mauidhah dari Romo Kyai. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kotir, singkat. Pak Kotir, singkat. Mari mulai ngaji mana untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ayat tadi, ini kita kembali kepada kodrat kita sebagai manusia, bahwa kita oleh Allah diciptakan lengkap akal dan nafsu. Ini sangat memungkinkan sekali bahwa kita itu kadang mengedepankan akal, pun kadang mengedepankan nafsu. Oleh karena itu, Allah memberikan peringatan secara tertulis resmi melalui firman Allah surat Al-Baqarah ayat 8 dan 9 tadi itu. Akan tetapi beri peringatan oleh Allah, tapi peringatan itu bisa jalan dan kita bisa mengedepankan akal daripada nafsu itu jika kita mau membaca. Matur nuwun, nyuwun ngapunten ingkang agung. Assalamualaikum. Bahwasanya di dalam ayat ini golongan manusia yang mana ucapannya tidak sesuai dengan perilakunya, sehingga digolongkan golongan orang munafik. Itu dia akan selalu dikawal menjadi orang baik, dan dia seandainya punya dusta akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Saking pentingnya menjaga lisan. Ketika kita mengaku dari orang yang beriman, diperintah untuk bertakwa, kemudian ada perintah untuk selalu
mengucapkan, mengeluarkan kata-kata yang bagus. Jangan sampai menyakitkan orang lain, apalagi ngomong bohong tidak sesuai dengan perilakunya. Makanya kalau kita menginginkan perilaku kita dijaga oleh Allah, selalu bisa memperbaiki amal kita. Yang memperbaiki amal itu Allah. Tapi kita ada syarat, yaitu tadi kita berusaha untuk menjaga lisan, hafidul lisan. Ada sebuah cerita sedikit tentang sahabat Abu Bakar. Setelah Kanjeng Nabi, sehingga waktu. Jadi waktu dimut. Kalau kita sekarang bermain lah, kalau ngomong itu tidak benar. Maka apa aku mau ngomong? Biasa seperti itu. Makanya tidak ada selalu perbuatan ampuni oleh Allah, maka kita mari bersama-sama saling mengingat kebaikan dan selalu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemahaman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keto ikayai la ilaha illallah teman, ternyata ahli turu nemen, ketoke ahli meguru temen, ternyata ahli turu nemen. La ilaha illallah, sampak kebagusane ora petuk, awan bengi ahli mabuk, sampak kebagusane ora petuk. La ilaha Muhammadur Rasulullah, sing diunggulno pangkat lan dunyane, mandang asor dunyane, mandang asor marang liyan-liyane. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sangat kebal marang hukum dunyane, ternyata setruk dada awake. Sangat kebal marang hukum dunyane, ternyata setruk dada awake. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Lawang Gusti Allah ditipu, lawang iman terus ditipu, dirasane. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ketoke ayai istimewa, ternyata rusak luar biasa. Ketoke ahli meguru teman, ternyata ahli turu nemen. Ketoke kaya wong ahli zikir, tumeka nyoto ahli sindir, awan bengi ahli mabuk, sampak kebagusane ora pedhok. Sing diunggulno pangkat lan dunyane, mandang asor marang liyan-liyane. Sangat kebal marang hukum dunyane, ternyata setruk dada awake.
Allah ditipu, lawang iman terus ditipu, ora sadar nipu awake dhewe, akhir kehancuran dirasani. Jadi niki dibaca diulang-ulang kanggo nundukno atine dhewe. Ngobrol di istana Singa Putih supaya bisa noto hati. Ngobrol di istana Singa Putih supaya bisa ngawasi hati. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ngobrol di istana Singa Putih supaya bisa jaga hati. Ngobrol di istana Singa Putih supaya bisa ma'rifati hati. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ngobrol di istana Singa Putih supaya bisa usul ing Gusti. Ngobrol di istana Singa Putih supaya bisa oleh ridha Gusti. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ngobrol di istana Singa Putih supaya bisa taat ing Gusti. Ngobrol di istana Singa Putih supaya bisa nundukno hati. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ngobrol di istana Singa Putih supaya bisa ikhlas ing hati. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ngobrol di istana Singa Putih supaya bisa ridha ing Gusti. Ngobrol di istana Singa Putih supaya bisa syukur ing hati. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ngobrol di istana Singa Putih supaya bisa urip kang hakiki. Ngobrol di istana Singa Putih supaya bisa berakhlak ing hati. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ngobrol di istana Singa Putih supaya bisa berakhlak ing hati. Ngobrol di istana Singa
supaya bisa kuat ing ati. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ono sing ngaku iman marang Allah, tapi lagune ngelawan Allah. Ono sing ngaku iman marang Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karakteri watai menungso ora cocok marang dawuhe Allah. Karakteri watai menungso ora cocok marang dawuhe Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhlaki lan keraatine menungso ngerusak marang aturane Allah. Akhlaki lan keraatine menungso ngerusak marang aturane Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang duwe kebagusan, atine rusak karuan. Orang duwe kebagusan, atine rusak karuan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diri terlalu mulia, ucapane ngatutno menungso, ngatutno menungso. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan bungkusnya yang disedot. Manusia juga semacam itu, sebaik-baiknya casing kita. Seperti yang disampaikan oleh Pak Hatta tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi istimewanya manusia itu berdasarkan nilai takwaannya, bukan berdasarkan casingnya. Demikian pengalaman saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ngaji di sana malam ini yang saya pahami itu sebenarnya dari semua yang disampaikan para ustadz-ustadz saya dengarkan itu, tetapi saya yang terpikirkan tidak menyimpulkan, tetapi saya merasakan bahwa dari materi hari ini, bahwa saya itu merasa banyak kemunafikan dalam perilaku saya atau perasaan saya, yang banyak
sekali orang anggap saya baik, ternyata diri saya nggak baik. Banyak sekali perintah-perintah Allah yang sampai hari ini masih tidak saya kerjakan. Padahal saya tahu di situ saya diwajibkan. Padahal saya tahu di situ saya dilarang, tetapi tetap saya melakukan dengan hawa nafsu saya. Jadi saya tidak menyimpulkan, tetapi yang saya rasakan pada diri saya sore ini saya merasakan seperti itu. Dan saya merasa ngenesnya hidup saya, bahwa saya sudah menjolimi diri saya selama ini. Yang saya garis besari bahwa kita semua manusia, kita harus bisa melawan hawa nafsu kita. Kita mondok, kita ngaji untuk kita mengetahui. Dengan mengetahui kita akan menekuni atau belajar perilaku yang kurang baik, kita perbaiki dengan kita tahu ilmunya, kita tahu konsekuensinya, kita tahu baik dan buruk, kita tahu halal dan tidak. Itulah yang saya rasakan bahwa hidup saya ngenes sampai hari ini karena terjadi suatu kemunafikan dalam hati, perilaku dan perasaan saya. Semoga Romo Yai tidak bosan-bosannya membimbing kita, mendoakan kita, menyadarkan diri kita dengan syair-syairnya, menyadarkan diri kita dengan ilmu-ilmunya. Sekian yang saya simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Boten kathah ingkang saged kula aturaken ing majelis cuma hanya bisa pahami kalian jiwa merasakan bahwasannya materi surat Al-Baqarah ayat 38 ini merupakan bahan introspeksi dari kita semuanya. Wabil khusus kula kasarane munafik niki nek wani jujur awake dhewe niki dikepekno dhewe saja. Wani perih. Wani jujur awake dhewe munafik. Kalau ada nasib. Pangapunten niki wau iki pangapunten. Sebab dulur tua iki saged rawuh. Dados sejatosipun materi tentang masalah menika niki tidak jauh kalian proposipun dados tembang-tembang tenggene obrolan di istana Singapura Mukaridin pondok pesantren pondok sakit tenggene ing sami. Nggih menika seringkali kita ikrarkan bersama. Materi malam ini merupakan sebuah tamparan untuk saya yang matur khususnya para mustamiin sedaya. Ayo belajar noto hati teman-teman. Apa maneh di era Covid menika ya. Ujian keimanan, dekadensi iman moral sampai turun ini dipertaruhkan. Kata topeng wajah-wajah munafik ini ditunjukkan. Khususipun pangapunten ingkang dulur-dulur sing kagungan wewenang, sing kagungan kedudukan, sing kagungan power, sing kagungan nopo kemawon sing iso didol, khususnya wonten pilkada pangapunten. Ini juga materi ujian maling ya teman. Apakah ngajinan Singapura gawe dhewe sukses ta mboten nggih pangapunten. Diuji maling jadi bersih temenan ta awake dhewe wis bener ta iki. Walaupun bentuk dukungan terhadap siapapun, dan Islam itu nggih wonten kriteria, boleh iman tapi turut ini. Sampun niki kula boten kathah matur intinipun. Fa insyaallah mugi-mugi kita sedaya senantiasa dikawal kalian hidayah ya Allah. Amin. Kawal kalian rahmatipun Allah. Ditakdir niki dados umat-umat ngawasi ati saged ngisi ati. Ya mek niku tok. Mboten bakal senengane mboten.
Loh kenapa kadang-kadang kuno itu ngomong dulu ngomong double contoh pemerintah. Loh memang santri-santri Singapura ke depan kan harus menjadi pemimpin besar. Ini cuma ngilu nama santri-santri sehingga bukti. Jadi apapun panjenengan, bulan selalu kalau doakan supaya luhur derajat kan. Iki kalau ngilu ngomong punggul isi si murid. Jadi misalnya kalau mati itu anak-anaknya yang berkorol lintu ini berapa silakan saja. Itu nomor satu. Ada ini sepenting kita urus ini selalu berupaya jogo hati, ngawasi hati, ngisi hati. Jadi Gusti Allah paring amin. Oleh awal itu akhir, Gusti Allah ada sangat ilmu ingkang manfaat lan mugi-mugi istiqomah kita Gusti Allah paring panjang umur, paring keselamatan, keamanan, kesehatan, kekuatan, keberhasilan, kesuksesan Fitini wa dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan lillina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Wa tudahhirna biha min jami'as sayyi'at wa tarfa'na biha Muhammad. Ndi. Le. Ikut dah.